Halo semuanya. Annyeonghaseyo yorobun. Halo Mal. Kali ini kita akan bahas Q&A 5 pertanyaan tentang lingkup sosial. Yes, kita akan mulai. Yang pertama, kamu itu lebih takut gagal di mata sendiri atau di mata orang lain? Dulu nih. That is nice question but also difficult. Tapi bagi aku lebih takut gagal di mata sendiri sih, walaupun kita hidup kadang harus memenuhi ekspektasi orang lain ya. Iya. Kalau kamu gimana nih? Sama. Kalau aku lebih takut gagal di mata sendiri. Karena kita yang ngejalanin hidup sendiri, efeknya di kita sendiri, dan orang lain cuman menikmati dari sudut pandang mereka sendiri. Jadi jawabannya lebih takut gagal di mata sendiri. Sama. Oke. Next question, number 2. Menurut kamu orang sekarang benar-benar peduli sama mental health atau cuma tren? Kalau menurut aku, nggak 100% orang itu peduli dengan mental health mereka. Cuman bisa kita bilang setengah dari kita itu benar-benar peduli sama mental health. Karena mental health adalah pegangan nomor 1 dalam kehidupan ini. Dan sisanya tren, dan menurut aku tren itu bisa dijadikan sebuah penelitian untuk kita sendiri bahwa ini kita benar-benar peduli nggak sih sama mental health gitu loh. Sama, karena kalau sesuatu yang positif menjadi tren ya why not? Yes. Itu setuju. Apalagi mental health itu di zaman sekarang menjadi apa ya? Tren nomor 1. Tren nomor 1 dan macam jadi pusat gitu loh. Betul. Karena segala aspek kehidupan ini menyangkut dengan psikologi, jadi mental health sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan. Betul sekali. Yeah. Next question. Kamu lebih hidup tenang tapi biasa aja atau hidup sibuk tapi penuh pencapaian? Bingung nih. Aku pribadi ya, aku lebih memilih hidup tenang tapi biasa aja daripada sibuk tapi penuh pencapaian. Sometimes pencapaian kita itu memang diakui banyak orang, tapi orang-orang tersebut bisa saja fake, atau they just wanna mengkhianati kamu dan lain sebagainya. Bisa jadi. Ya, lebih baik tidak menutup kemungkinan ya. Betul. Lebih baik tenang tapi biasa aja. Kalau disuruh pilih, kalau aku sama, lebih hidup tenang tapi biasa aja. Dan menurutku biasa ajanya di mata orang lain, tapi menurut aku pribadi istimewa. Iya, betul. Menurut aku pribadi biasanya aku itu istimewa. Jadi hidup tenang tapi biasa aja itu lebih bermakna daripada sibuk tapi penuh pencapaian. Karena terkadang hidup sibuk tapi penuh pencapaian itu malah lebih banyak tekanan, dan kita bisa balik lagi ke Q&A nomor 2. Kita bisa kena mental health yang rusak ya. Jadi ini perlu hati-hati dengan hidup yang sibuk tapi penuh pencapaian. Next question. Nah, menurut kamu kita hidup di zaman yang lebih berat mana antara zaman orang tua kita dengan kita? Aku kan dulu nggak tahu ya orang tuaku itu hidup di zaman seperti apa. Yang aku tahu cuman dari cerita beliau-beliau. Dan kalau menurut aku lebih berat hidup di zaman orang tua. Karena di zaman orang tua itu akses itu sangat terbatas dan sangat minim, apalagi posisiku itu kan ada di perdesaan ya. Nah, contoh kecilnya aja zaman dulu itu kalau misalkan kita mau ke pasar, mau berdagang itu kita bener-bener, orang tua dulu tuh harus bener-bener jalan kaki menempuh berapa kilometer untuk berdagang dari desa satu ke desa yang lainnya. Dan itu pun sangat jauh gitu, karena nggak ada transportasi sama sekali. Nah, kalau di zaman sekarang itu serba mudah dan serba gampang, semuanya bisa. Kita diem di rumah, makanan pun bisa datang kan kalau kita bilang.
Tapi yang susah itu dari kita sendiri gitu loh. Kita hidup di zaman yang gampang, tapi terkadang kita sebagai manusia mempersulit itu semua gitu. Iya. Nah, itu sih pendapat aku. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku lebih berat atau lebih gampang dari orang tua kita itu sebenarnya zaman sekarang sih yang lebih berat, jujur. Karena zaman sekarang godaannya itu banyak banget. Iya, lebih banyak zaman sekarang lebih banyak berat ke godaan ya. Betul, jujur lebih berat ke godaan dan lawan rasa malasnya itu. Iya. Karena semuanya serba gampang ya. Betul. Jadi menyepelekan. Berarti yang harus dibenahi itu faktor dari dalam diri kita. Betul. Betul. Lebih berat. Ini pertanyaan nomor terakhir ya. Iya. Kak. Ayo baca bareng. Menurut kamu, apa arti dewasa di usia 20-an? Luas kalau ini sangat luas, tapi kita akan berpendapat secara detail aja ya. Dan detail mungkin. Menurut aku, dewasa di usia 20-an. Gimana tuh? Kita harus pintar mengatur emosi. Sangat penting Ya, masuk akal. Terus dan jangan pernah berhenti untuk selalu belajar dan berusaha. Dan tanggung jawabnya juga jauh lebih besar ya guys. Entah tanggung jawab sama diri sendiri atau mungkin kita punya tanggung jawab terhadap keluarga atau pasangan, anak mungkin. Itu sih. Ya, sulit ya. jujur sulit kalau bahas tentang ini tuh kayak deep banget ya. Deep banget. Bisa berepisode-episode. Iya. Kalau menurut aku ya, arti dewasa di usia 20-an itu adalah bagaimana kita sebagai manusia yang berusia di 20-an itu kita bisa mencoba berbagai hal dengan keberanian dan keyakinan yang kuat gitu. Terus kita juga harus benar-benar betul bisa mengontrol emosi dan kita juga harus bisa memilih antara hal yang baik dan yang buruk sesuai dengan apa yang kita tahu gitu loh. Sesuai dengan realita juga. Iya, betul sekali. Pokoknya kita jangan takut gagal, jangan takut untuk mencoba hal baru, dan jangan takut untuk terus belajar pokoknya. Nomor satu belajar sih. Never stop learning. Walaupun kita ngerasa kita nggak tahu sama sekali, tapi kalau misalkan kita ada niat untuk belajar, ya kita pasti akan bisa dan akan tahu itu. Makanya hidup itu memang tempatnya untuk belajar. Betul. Karena mencari ilmu sampai liang lahat. Belajar itu sampai kita mati. Selagi kita masih nafas dan hidup, harus terus belajar. Setuju. Oke. Thank you. Bye bye. Duduy.